Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beberapa hal yang terjadi dan menimbulkan satu isu tentang stalking dan seumpamanya. Dan stalking, kan ada stalking itu ada tulisan Allah di bahagian bawah itu. Ya memang sewajarnya, memang kena marah. Bagaimana kita mengatasi atau kita memahami arti ketegasan? Di antara sekian ramai mereka yang hidup di zaman Rasulullah pada ketika itu, yang disifatkan oleh Allah, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah adalah tegas kepada orang kafir dan kasih mengasihi sama orang-orang yang beriman. Apa maksud tegas kepada orang kafir? Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beberapa hal yang terjadi dan menimbulkan satu isu tentang stalking dan seumpamanya. Dan bagaimana kita mengatasi atau kita memahami arti ketegasan kepada orang kafir? Adakah ketegasan itu kita menghukum sahaja kalau bersalah? Adakah ketegasan itu kita angkat senjata untuk menegakkan kebenaran terhadap mereka yang batil, atau bagaimana? Ketegasan di dalam ayat ini hendaklah difahami melalui cara Nabi mengaplikasikan ketegasan itu terhadap kaum kafir, non-muslim. Kita tidak dapat memahami arti Al-Quranul Karim tanpa kita merujuk kepada tindakan-tindakan Nabi Muhammad SAW untuk memahami maksud ayat. Bila Al-Quran ini adalah ayat bertulis, Nabi Muhammad itu Quran yang berjalan. Sehingga kita untuk mengetahui makna ayat dan maksud ayat melalui perbuatannya Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quranul Karim, ketegasan ini difahami dengan perbuatannya Rasulullah. Pada orang-orang Yahudi tegas, pada orang-orang musyrik pun juga tegas, bentuk ketegasan yang berbeza. Jadi tidak dilihat ketegasan pada kelembutan saja, tapi ketegasan juga dalam tindakan berbentuk hukuman. Yang membezakan pada keduanya adalah situasi. Yang mana perlu disikapi dengan tegas dalam bentuk dimaafkan, yang mana perlu diambil tindakan tegas dengan bentuk hukuman. Jadi tidak boleh dilihat tegas itu hanya maaf saja. Kalau tidak nanti tak apalah, ini kan orang kasih ini kan agama suka kasih maaf, kita tampar saja, nanti kita minta maaf. Akhirnya jadi mainan. Situasi, asbab, keadaan yang menentukan bentuk tegas bagaimana untuk dilakukan kepada orang-orang yang menodai kehormatan Islam. Seperti berlaku kepada seorang bernama Ghawrath. Ketika Nabi sedang tidur, kemudian dia mengambil pedang Nabi Muhammad sendiri, lalu kemudian diletakkan pedang itu pada leher baginda Rasulullah. Ini kan sudah ingin membunuh kepada Nabi. Ini kan kafir-kafir harbi, sudah meletakkan pedang untuk membunuh kepada Rasulullah. Hanya ingin memperli kepada Nabi. Katanya, "Man yamna'uka minni ya Muhammad?" Muhammad, siapa yang boleh menghalang kamu daripada pedangku ini? Nabi mengatakan, Allah. Ghawrath yang sedang memegang pedang itu terjatuh, duduk, tak boleh bangkit. Hilang kekuatan yang ada pada Ghawrath. Diambil pedang itu balik oleh Nabi, lalu kemudian diletakkan di hadapannya Ghawrath. Sekarang siapa yang boleh menghalang kamu daripada pedangku ini? Katanya, tak ada siapa boleh tolong aku. Kun khaira akhir. Jadilah kamu orang yang baik ketika kamu berkuasa. Sahabat datang, diceritakan oleh Nabi apa yang terjadi lakukan oleh Ghawrath. Maka diberi maaf oleh Nabi SAW dengan berjanji untuk tidak memerangi Nabi SAW sekali lagi. Maka dia pun menerima dan dia dimaafkan dan dia pergi. Adakah ini Nabi lemah? Nabi tegas, walaupun dalam bentuk memaafkan. Ini satu aspek. Aspek yang lain, Nabi menunjukkan ketegasan kepada seorang bernama Abdullah bin Abi Sarah yang memaki Nabi, yang dia murtad, yang dia
banyak buat hal-hal yang tidak baik. Kata baginda Rasulullah masa Fathu Makkah, kalau kamu nampak Abdullah bin Abi Sarah bergantung di Ka'bah, bunuh dia. Dengan perintah untuk membunuh kepada seorang kepada seorang karena kejahatannya. Ghawrath berbuat jahat, Abdullah bin Abi Sarah berbuat jahat, hukumnya tegas namun berbeda. Yang satu dimaafkan, yang satu diperintahkan untuk dibunuh. Jadi dalam hal ini ketegasan tidak hanya dilihat kepada kekerasan tindakan hukum dengan meninggalkan sifat maaf. Tidak juga ketegasan itu hanya dibatasi dengan maaf tanpa kita mengambil tindakan hukum yang lebih serius. Sekali lagi, yang akan lebih layak untuk diambil tindakan tegas baik dalam bentuk memaafkan atau hukuman adalah keadaan dan situasi. Bila situasinya itu situasi hukuman, maka diambil hukuman setegas-tegasnya, karena hukuman pada hakikatnya itu menghalang orang lain untuk berbuat perbuatan yang sama. Hukum itu kalau dalam Islam, hukum tindakan yang hukum sebat ke dan lain sebagainya, itu bukan hanya menjadikan orang yang bersalah itu bertaubat daripada perbuatan salahnya, tetapi untuk menjadi peringatan kepada yang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama. Kalau tidak, kena hukum yang sama. Ya, bila kaum muslimin sekarang marah kan pasal pasal itu stalking, kan ada stalking itu ada tulisan Allah di bahagian bawah itu. Ya memang sewajarnya memang kena marah. Macam mana nama Allah Subhanahu wa taala ada di bawah dekat kaki. Sementara nama Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Kalau ada di bawah kita angkat, kalau ada dalam kertas kotor, kertas kita bersihkan. Sampai itu ada tempat khusus untuk membakar kertas-kertas yang mulia istilahnya, karena tulisan Qur'annya, kawalah hadisnya, supaya tak terbuang sembarang tempat, karena kalau terbuang begitu tidak menghargai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wakil baginda Rasulullah kalau nak masuk bilik air, cincinnya itu dibuka karena tertulis Muhammad Rasulullah, karena tak mahu membawa nama Allah di tempat yang seperti itu. Ini penghormatan kepada nama, bukan masalah cincinnya hanya daripada perak, tapi karena nama yang ada di dalam tuh. Jadi nama itu adalah sangat mulia. Oleh sebab itu dimuliakanlah dalam kita menulisnya, tempatnya, dan juga peletakannya. Jangan sampai letakkan mushaf pada rak buku yang selari dengan kita punya kaki. Rak Quran itu kalau boleh tinggi, supaya tidak serata surau ke masjid ke. Jangan sampai kita sholat dalam shaf, kaki kita selari dengan mushaf contohnya. Letakkan di atas tinggi rak itu untuk menghormati kepada Al-Quran Al-Karim. Yang terpenting sekali menghormati Al-Quran, menghormati nama Allah, menghormati nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tulisannya dihormati, makna yang ada pada tulisan itu juga dihormati. Maknanya pada tulisan Allah adalah Tuhan, kedudukan Allah yang Maha Agung. Nama Rasul adalah nama yang agung. Biarlah namanya yang agung ini di hati, perintah dan larangannya di hati, untuk apa yang disuruh juga diamalkan, dilakukan. Itu bahagian menghormati juga kepada nama Allah dan juga nama Rasulnya. Jangan sampai nama Allah dan Rasulnya namanya saja dimuliakan, tapi semua perintah dan larangannya kita tidak lakukan. Sebagai seorang muslim kena menghormati zahir dan batinnya. Tulisannya itu dihormati, maknanya juga dihormati dengan patuh dan taat